Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Eden Agency. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai kreatif brief dari Telkomsel. Next. Nah, buat anggota dari tim kami itu yang pertama ada Erdi Alifiansyah dengan NIM 153200105 dan saya sendiri Anindita Bayu dengan NIM 153200145 dan Putri Islami dengan NIM 153200159. Next. Nah, untuk pembacaan yang pertama bisa dibaca oleh Erdi. Yang pertama, background. Telkomsel sendiri adalah merek dagang dari perusahaan PT Telekomunikasi Seluler yang berdiri sejak 26 Mei 95 dan bergerak di bidang operator telekomunikasi seluler Indonesia. Telkomsel ini hadir berupaya memberikan kemudahan akses dalam berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari di era digital, seperti saat ini. Dengan adanya jaringan Telkomsel hingga ke pelosok Indonesia, memiliki kontribusi kepada seluruh masyarakat sehingga memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dalam berbagai aspek kehidupan. Lebih dari 233.000 tower BTS yang tersebar di seluruh Indonesia jadikan komitmen Telkomsel dalam menyatukan negeri serta memastikan pemerataan akses komunikasi. Lalu ada produk brief. Telkomsel Prabayar ini memiliki banyak layanan data yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup di era digital dengan mudah, fleksibel, dan tanpa batasan. Produk dari Telkomsel yaitu sebagai berikut. Ada paket OMG, Combo Sakti, paket Romex, Rezeki Sakti, Internet Sakti, voucher internet, dan kuota ketengan. Paket lainnya, ada paket Halo, Telkomsel Prioritas, Telkomsel Orbit, roaming, dan aplikasi tentunya My Telkomsel. Analisis SWOT. Strength yang pertama itu jumlah pelanggan terbesar di Indonesia, lalu ada kestabilan keuangan finansial, pilihan produk dan cakupan, serta berbagai jenis layanan yang ditawarkan merupakan keunggulan strategis yang dimiliki Telkomsel. Lalu opportunity-nya, pemakaian internet yang terus berkembang, terutama di media sosial. Dan image dikenal baik oleh masyarakat. Permintaan akses internet masyarakat yang tinggi menjadi pasar yang sangat potensial. Lalu weakness-nya itu terikat atau tidak independen. Karena anak perusahaan dari PT Telkom Indonesia. Harga paket data yang cukup mahal. Threat-nya itu kompetisi di antara operator dengan menawarkan harga serendah-rendahnya. Tuntutan konsumen yang menginginkan harga murah dengan koneksi internet stabil. Analisis PES. Yang pertama itu dari bidang politikal. Berkolaborasi dengan pemerintah, seperti menjadi subsidi kuota internet bersama Kemdikbud, dan sebagai BUMN, interferensi dari pemerintah kadang membuat Telkom tidak bisa bersikap dinamis dengan perubahan pasar. Di bidang ekonomiknya itu, kemungkinan krisis keuangan global akan berdampak buruk secara material terhadap Telkom. Apalagi berita resesi global yang akan terjadi di tahun 2023 ini. Dampak yang terkena itu salah satunya adalah mulai terlihatnya gelombang pemutusan hubungan kerja yang menimpa sejumlah perusahaan startup. Lalu di bidang sosiokultural, di era modern ini, lapisan masyarakat harus melek teknologi. Sebagai digital telco company, Telkomsel terus bergerak maju untuk berkontribusi nyata dalam mengakselerasikan pembangunan bangsa melalui solusi pemanfaatan teknologi tepat guna. Di teknologi kali itu ada di dalam revolusi industri 4.0, semua itu harus cepat. Dari Telkom juga udah mulai melakukan memperkenalkan teknologi 5G yang diklaim 20 kali lebih cepat daripada teknologi sebelumnya. Lalu ada competitor research. Telkomsel itu masih menduduki peringkat pertama pada bidang telekomunikasi terbesar di Indonesia yang dikutip dari CNCB Indonesia. Dilihat dari jumlah pelanggan hingga akhir 2020, jumlah pelanggan pasar bayar Telkomsel mencapai 6,5 juta pelanggan dengan 163 juta lainnya menggunakan kartu prabayar. Disusul di urutan kedua ada Indosat Orido dan selanjutnya ada Excel Axiata. Telkomsel sendiri itu memiliki dua kompetitor dari perusahaan besar telekomunikasi, yaitu Excel dan IM3 Orido.
Selanjutnya, seperti yang tadi telah dijelaskan, Telkomsel memiliki dua kompetitor yaitu XL dan IMT Ooredoo. Adapun kelebihan dari XL yaitu memiliki kelebihan dalam aspek streaming YouTube, yang kedua memiliki kecepatan akses internet yang cukup bagus, yang ketiga memiliki jaringan yang cukup stabil sehingga banyak diminati, dan yang terakhir adanya produk XL prioritas yang memungkinkan menjadi pelanggan VIP dan VVIP. Dan adapun kekurangannya, yang pertama itu harganya yang ditawarkan masih terbilang mahal, jaringan 4G yang belum merata, dan yang terakhir kuota yang ditawarkan banyak dalam bentuk paketan. Selanjutnya, kelebihan IM3 Ooredoo yang pertama adalah terdapat paket data yang dibutuhkan pengguna dari segi time base, volume base, paket modern maupun paket internet. Selanjutnya, Indosat memiliki akses yang luas dan deep relationship dengan pelanggannya. Yang selanjutnya, Indosat memiliki jangkauan luas dan beragam saluran penjualan. Dan yang terakhir, memiliki masa aktif yang cukup lama sehingga dapat digunakan untuk jangka waktu yang panjang. Kekurangan dari IM3 Ooredoo yaitu syarat-syarat untuk ragam produk Indosat terbilang cukup banyak, dan beberapa daerah masih sulit mengakses sinyal menggunakan provider tersebut. Next. Di sini kami mewawancarai 3 customer persona. Yang pertama Nur Afrina Rahayu, perempuan berusia 19 tahun yang berstatus mahasiswi, berasal dari Surabaya, dan ia mengedepankan jaringan yang stabil dan dapat diakses dimanapun. Yang kedua, Yosina Febriani, perempuan 20 tahun, berstatus mahasiswa, berasal dari Batam, dan mengedepankan jaringan yang stabil dan kecil kemungkinan untuk terjadinya gangguan pada sinyal. Yang terakhir, Firdaus Maulana Yusuf, laki-laki 22 tahun, berstatus bekerja, berasal dari Wonosobo, dan menyukai paket data yang sinyalnya terdapat di berbagai tempat. Selain itu juga kemudahan mengakses internet secara lancar. Next. Yang selanjutnya, research audience media consumption. Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga narasumber atau pengguna Telkomsel tersebut, dapat diketahui bahwa pengguna provider Telkomsel menggunakan provider tersebut karena jaringan yang stabil dan mudah diakses di mana saja, seperti tadi di Batam, dari Surabaya, dan juga Wonosobo. Karena kebutuhan di era digital seperti saat ini, maka sangat penting akses internet bagi para konsumen maupun masyarakat luas. Terlebih generasi milenial dan generasi Z, tanpa disadari sangat bergantung pada akses internet. Para narasumber memilih Telkomsel karena jaringan internet yang relatif stabil dan terdapat sinyal di banyak tempat. Selanjutnya, favorit sosial media Instagram dan Twitter based on purpose. Yang pertama adalah sumber informasi sebesar 50%, yang kedua konten hiburan sebesar 75%, yang ketiga media update yaitu Twitter sebesar 50%. Selanjutnya favorit sosial media yaitu TikTok based on purpose. Kebiasaan pengguna TikTok itu dapat dilihat 95% menonton video TikTok di FYP. Yang selanjutnya 66% menyukai video di TikTok, 17% mengomentari video di TikTok, 24% membagikan video TikTok ke pengguna lain, dan 9% memposting video di TikTok. Nah, dari riset yang telah kami lakukan, maka kami memiliki objektif yang pertama yaitu marketing objektif, meningkatkan kesetiaan pengguna atau pelanggan Telkomsel dalam jangka waktu yang lama dan promosi produk. Yang kedua, media objektif, yaitu meningkatkan engagement atau di akun Instagram dan TikTok Telkomsel. Selanjutnya, yaitu analisis PESO. Yang pertama, menggunakan Instagram Ads dan TikTok pada paid media, dan on media itu menggunakan
media relation, dan influencer relation. Yang ketiga, share media, yaitu ada Instagram feed atau story. Yang kedua, TikTok video, dan yang terakhir Twitter. Yang own media menggunakan Instagram Reels dan TikTok video. Karena sudah membahas semuanya mengenai Telkomsel, berikut kita paparkan juga tentang konten pilar yang sudah kita buat. Konten pilar ini buat jadi panduan kita buat konten plan. Nah, di konten pilar ini kita dapat 4 pilar. Yang pertama itu functional content, di komposisinya kita ambil sebanyak 40%, di mana role yang pertama memberikan pengetahuan mengenai produk kepada audiens. Nah, topiknya deskripsi mengenai produk-produk dan benefit yang ada pada produk tersebut. Kemudian yang kedua itu menjelaskan mengenai aplikasi My Telkomsel, Telkomsel Priority, dan Reward Point, di mana topiknya mendeskripsikan mengenai produk-produk yang ada pada My Telkomsel dan benefit produk tersebut, serta memperbanyak bonus reward point untuk customer. Kemudian yang ketiga ada promotion content. Nah, di sini ini topiknya adalah promosi diskon ketika Natal dan Tahun Baru. Kemudian pilar yang kedua itu ada emotional content. Kita ambil sebanyak 30%. Buat role yang pertama itu iklan short film dengan soft selling Telkomsel. Topiknya yaitu penggunaan Telkomsel dalam kehidupan sehari-hari yang dijalani Fadil Jaidi. Kemudian ada yang kedua itu role-nya Tanya Teman Telkomsel atau T3. Topiknya berisi mengenai survei loyalitas konsumen. Kemudian yang ketiga ada konten video inspirasi. Di sini topiknya bercerita tentang kisah inspirasi yang mengharuskan berhubungan jarak jauh. Terus pilar yang ketiga itu ada edukatif konten. Di sini kita ambil komposisinya itu sebanyak 10%. Role-nya yang pertama itu mengedukasi audiens mengenai penipuan yang dapat terjadi. Konten video berupa tutorial mengenai penipuan yang mengatasnamakan Telkomsel atau kode OTP. Kemudian role yang kedua itu ada tebak kata. Di sini topiknya itu mengedukasi audiens dengan permainan tebak kata seputar Telkomsel. Kemudian ada challenge campaign. Di sini topiknya berupa Q&A dan quiz mengenai produk dari Telkomsel. Terus pilar yang terakhir itu ada agile content. Di sini komposisinya sebanyak 20%. Role-nya yang pertama ada content challenge. Topiknya yaitu content challenge yang sedang tren dan menjadi perbincangan di masyarakat. Kemudian ada role peringatan hari besar. Topiknya konten berupa ucapan peringatan hari besar. Next. Nah, buat konten plan-nya sendiri itu kita ada 2 bulan Desember dan bulan Januari. Nah, buat konten plan-nya sendiri ini kita bagi menjadi fungsionalnya itu ada 13 konten, edukatif ada 4 konten, emosional ada 9 konten, dan agile konten itu ada 6. Bisa di next. Nah, ini konten plan sampai Januari. Next. Oke, buat budgetingnya itu kita ada medianya dari media Instagram, TikTok, dan Twitter. Buat Instagram sendiri yang pertama ada Instagram Ads, buat kuantitasnya ada 13, harganya itu 325.000, jadi totalnya ada 4.225.000. Yang kedua ada kuota belajar berhadiah, kuantitasnya ada 2, harganya itu 20.000, totalnya 40 juta. Harganya 20 juta, totalnya 40 juta. Kemudian ada hadiah challenge, kuantitasnya ada 10, harganya ada 150.000, totalnya ada 1.500.000. Kemudian ada short film, kuantitasnya ada 4, dengan harga 15 juta. Kenapa 15 juta? Karena kita juga pakai influencer. Terus ada totalnya ada di 60 juta. Buat kisah inspirasi, kuantitasnya juga ada 1, harganya 10 juta, totalnya 10 juta. Terus ada live bersama influencer, kuantitasnya 2, dengan price-nya 5 juta, jadi totalnya 10 juta. Kemudian ada media TikTok. TikTok Ads itu kuantitasnya ada 10,
harganya 250.000 dan totalnya jadi 2.500.000. Terus kemudian ada tanya teman Telkomsel, itu kuantitasnya ada 15, kemudian harganya ada 200.000 dan totalnya ada 3 juta. Nah, buat di Twitter yang terakhir itu ada Twitter Ads, kuantitasnya ada 4, harganya 400.000, jadi totalnya 1.600.000. Nah, buat total keseluruhannya ada di 132.825.000. Next. Nah, buat KPI-nya, kita menargetkan Instagram Feed Ads itu ada 50 per sale. Kemudian Instagram Story Ad itu ada 100 per click to activation. Kemudian ada TikTok Ads itu 2.000 per landing page klik. Kemudian ada macro influencer itu sebanyak 3% per engagement. Kemudian ada micro influencer itu 2.000 per followers. Kemudian yang terakhir ada aplikasi My Telkomsel 500 per atau dan sign up. Next. Nah, begitu penjelasan dari agensi kami, Eden Agensi. Buat yang mau bertanya lebih lanjut, bisa ke nomor telepon kami, ada di 0812-1367-7389-1157, atau di emailnya di edenagensi@gmail.com, dan di Instagramnya sendiri ada di @Eden Agensi. Nah, buat teman-teman juga bisa banget tanya di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya, atas sudah menonton kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.